Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Astuti dengan NIM 21030450103 dari kelas C. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai implementasi kebijakan kesehatan. Yang pertama ialah pengertian implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau kinerja dan pencapaian. Dan kebijakan kesehatan merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dan pada kebijakan kesehatan, jika dilihat dari hierarkinya, kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik. Selanjutnya, penyusunan kebijakan. Dalam penyusunan suatu kebijakan kesehatan terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada agenda setting, kedua perumusan kebijakan, ketiga adopsi kebijakan, keempat implementasi kebijakan, dan yang terakhir ialah evaluasi kebijakan. Pada agenda setting, terdapat pertemuan 3 pilar, diantaranya masalah atau problem, solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut atau possible solution to the problem, dan yang terakhir ialah keadaan politik atau politis circumstances. Dan pada perumusan kebijakan, terdapat juga beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, dan penilaian. Yang ketiga ada adopsi kebijakan. Pengesahan kebijakan atau adopsi kebijakan merupakan tahap penting. Mengapa demikian? Karena pada tahap ini suatu kebijakan akan mulai diberlakukan. Dalam pemberlakukan, maka konsekuensi dalam kebijakan tersebut juga mulai berlaku. Yang keempat ada implementasi kebijakan kesehatan. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dikarenakan didukung adanya hambatan eksternal yang minim, sumber daya yang memadai, good policy, pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat, serta komunikasi dan koordinasi yang lancar, dan adanya dukungan otoritas. Kegagalan dalam implementasi kebijakan disebabkan karena adanya gap implementation, yang kurang baik, implementasi yang kurang baik, dan kebijakan yang kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, implementasi kebijakan dipengaruhi juga oleh 2 kebijakan. Yang pertama ada kebijakan top-down dan yang kedua kebijakan bottom-up. Pada kebijakan top-down, model top-down menguntungkan untuk diterapkan pada situasi di mana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi dan dana yang terbatas. Dan pada kebijakan bottom-up, menguntungkan pada situasi di mana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa adanya dependensi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yang berbeda. Adapun kebijakan yang rawan memunculkan masalah diantaranya kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya, terdapat 8 model analisis implementasi kebijakan kesehatan. Di antaranya ada model Georg Edward III, model Grindel, model Van Meter Van Horn, model Masmanier dan Sabatier, model Hawkwood dan Gunn, model Gogin, model Gesabir Cema dan Dennis, dan yang terakhir ialah model Smith. Pada bagian model Georg Edward III, didasari pertanyaan mengenai prakondisi apa yang diperlukan agar implementasi berhasil dan hambatan utama yang menyebabkan implementasi gagal. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Yang kedua ada model Grindel. Grindel membagi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut menjadi 2 faktor, di antaranya content of policy dan context of policy. Dalam content of
polisi, faktor kepentingan sangat berpengaruh. Selain itu, kedudukan atau posisi pembuat kebijakan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dikerahkan juga berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Sedangkan dalam konteks polisi, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat memiliki peranan dalam implementasi kebijakan. Yang ketiga ada model Van Meter-Van Horn. Terdapat model Van Meter-Van Horn, diantaranya ada ukuran dasar, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Selanjutnya ada model Mazmanier dan Sabatier. Terdapat juga faktor yang mempengaruhi, ialah karakteristik masalah, struktur manajemen program, dan faktor di luar peraturan. Pada kebijakan fiskal atau social distancing yang diterapkan di masing-masing negara atau wilayah tertentu akan berbeda implementasinya. Negara dengan tingkat disiplin yang tinggi akan lebih mudah menjalankan hal tersebut dibandingkan dengan negara dengan disiplin yang kurang. Pada hal ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh target atau kelompok sasaran. Dan pada bagian model Gogin, communication model untuk implementasi kebijakan. Model Gogin menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki variabel independen, intervening, dan juga dependen. Dan yang terakhir ada model Gesabir Cema dan Denis A. Rondinelli. Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, karakteristik, dan kemampuan agen pelaksana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan berakhir pula materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.